Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan untuk kita, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan melembutkan hati-hati kita untuk mau berkumpul, berta'awun, bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya hal-hal semacam itu betul-betul kita perjuangkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekedar bersandar dengan apa yang kita miliki atau yang kita jumpai. Kita punya ilmu, kita berkumpul sesama ahlus sunnah, kita punya hal-hal yang melengkapi, mendukung kehidupan kita, itu semua adalah sarana. Tetapi ketentuan yang paling pokok dan mendasar adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga kita di atas agama ini sampai kita mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang indah. Karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan selamat pasti sampai kita mati. Yang ada adalah berharap dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari sejarah, kalau kita bicara tentang fitnah yang terjadi, orang-orang yang terfitnah pada masa akhir sahabat, kaum Khawarij, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan mereka para penghafal Al-Quran dengan ibadah mereka yang luar biasa.
dengan zuhudnya mereka akan dunia yang begitu besar, tapi bersama itu mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyimpang dari agama yang lurus. Demikian seorang yang tadinya baik, seperti kisah pembunuh Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi, itu yang membunuh Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib ketika beliau bangun dari rukuk mengimami salat subuh. Itu orang paling buruknya manusia. Dulu dia itu adalah seorang penghafal Quran, pengajar Al-Quran, ibadahnya luar biasa. Bahkan dulu membela Ali bin Abi Thalib, ya, sampai-sampai ada satu kisah atau satu riwayat yang dinasabkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pada masa beliau, agar rumahnya Abdurrahman ibn Muljim ini didekatkan ke masjid agar dia bisa mengajari manusia Al-Quran. Ini Abdurrahman ibn Muljim. Tapi setelah peristiwa Siffin, perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah, dia berubah. Dia terkena pemikiran Khawarij, bahkan jadi tokohnya dan mendapatkan tugas, dan dia sendiri berazam untuk mengeksekusi Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin, orang terbaik pada masa itu. Dan memang ada riwayat yang sahih sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, tahukah kamu siapa manusia terburuk dari kalangan yang terdahulu?" Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang terburuk dari kalangan terdahulu adalah orang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib, "Tahukah kamu siapa manusia terburuk dari kalangan akhir umat ini, akhir manusia ini?" Kembali Ali menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang terburuk dari kalangan akhir manusia ini adalah qatilukah, orang yang akan membunuhmu, seorang yang akan mengalirkan darah ke jenggotmu dari ubun-ubunmu. Lalu Nabi SAW menunjuk di ubun-ubunnya Ali radhiyallahu an. Dan ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, tikaman yang mengenai kepala beliau radhiyallahu an itu tepat di tempat yang ditunjuk dengan jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah mengalir dari ubun-ubunnya membasahi jenggot beliau radhiyallahu an. Beliau bertahan 3 hari, kemudian wafat radhiyallahu an. Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa Abdurrahman ibn Muljim ini telah kafir karena digolongkan oleh Nabi manusia terburuk di akhir, dari kalangan akhir ini. Sisi kekafirannya seperti apa? Menghalalkan membunuh Ali bin Abi Thalib
dan menghukumi Ali bin Abi Thalib itu kafir. Padahal nas menjelaskan bahwa Ali itu adalah ahlul jannah. Berarti menyelisihi akidahnya, menyelisihi dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kita ambil, yang ana maksudkan di sini adalah ada Al-Qur'an padanya. Dia penghafal Al-Qur'an. Dulu seorang yang ikut berperang bersama para sahabat. Guru mengajarkan Al-Qur'an. Ingat hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Berilmu, mengerti kebenaran, tapi fitnah ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri seorang hamba itu taufik, bisa menghempas dia sampai kepada tahapan yang seperti itu. Jelas ya? Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebaikan seperti ini, jangan kita hanya bersandar kepada amal ibadah yang sudah kita kerjakan, ilmu yang kita miliki, teman yang ada di sekitar kita, tapi selalu mohon kepada Allah taufik agar kita diteguhkan di atas kebenaran ilal mamat, sampai kita mati. Loh, kalau kita lihat Abdurrahman ibn Muljim itu dengan siapa bergaulnya? Dengan para sahabat. Bahkan dulu disanjung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ahli Quran, guru, ustadz pengajar Al-Quran. Dulu berperang bersama para sahabat. Tapi kita tidak tahu dari pintu-pintu fitnah yang mana godaan itu akan datang. Ya, ini menunjukkan sangat fakirnya seorang hamba kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lalai. Ya. Taib, itu mukaddimah yang betul-betul ingin Anda sampaikan untuk nasihat bagi Anda pribadi dan juga ikhwah sekalian. Kadang-kadang tanpa terasa ada kiber, ada kesombongan dalam diri kita. Terlalu pede dengan amal yang ibadah yang kita kerjakan, seakan cukup tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah minta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingat hal itu. Kalau kita urai tokoh-tokoh yang tadinya kokoh di atas kebenaran, membantah halil bidah, kemudian terjungkal di dalam jurang fitnah sampai menjadi orang kafir ateis, maka itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita bukan seperti Abu Bakar Siddiq yang dikatakan Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Kita nggak ada jaminan. Sedang fitnah demikian banyak. Ya. Nah, bahkan terakhir kalau kita lihat di tahun-tahun 90-an sampai 2000, ada tokoh yang sangat istimewa namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini orang yang digadang-gadang sebagai ulama, sebagai Ibnu Taimiyah abad ini. Kitab-kitabnya Masya Allah, membantah Syiah, membantah halil bidah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala di akhir kehidupannya ternyata mencabut hidayah tadi dan tidak memberi taufik kepadanya. Ya, karena ada kiber atas kecerdasannya, akhirnya sedikit demi sedikit tergerus oleh fitnah. Lama-lama dia mengambil kekufuran sebagai akidahnya, tidak beriman adanya Allah, menolak Rasulullah SAW, membantah agama, bahkan menulis sebuah kitab bahwasanya agama itu adalah belenggu. Hadihi hiyal aghlal. Agama adalah belenggu yang membelenggu kehidupan manusia. Dia memilih hidup tanpa perlu agama. Dikisahkan ulama mati sebagai ateis. Na'udzubillah min dzalik.
Masya Allah. Naam. Saya barusan membaca satu kisah yang mirip kisah para ulama kita dulu. Seperti kisahnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Alim hari ini. Beliau di antara karyanya adalah syarah ringkas terhadap Muwatta Imam Malik. Beliau mengajarkan ini di masjid, syarah beliau terhadap Muwatta Imam Malik. Mau mulai mengajar, udah duduk di kursinya begitu, datang putranya membisikkan, "Wahai ayahku, pelajaranmu ini disiarkan dan dinikmati oleh 177 lebih dari negara di dunia ini." Jadi Masya Allah, kajiannya diakses oleh dan disiarkan lebih dari 177 negara yang ada di dunia ini. Maka dia terkejut dan mengatakan, "Ahsa ayyanju wa ahliku." Saya khawatir orang yang saya beri ilmu selamat, sedang aku sendiri tidak selamat. Paham maksudnya? Dia khawatir menerangi orang lain, tapi dia tidak ikhlas, dia tidak jujur, akhirnya bumerang menimpa dirinya sendiri. Kekhawatiran seorang alim akan keselamatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas. Baik, itu poin-poin. Sekali lagi untuk nasihat bagi anak pribadi dan juga ikhwah sekalian, bahwa nikmat yang Allah berikan pada antum sampai saat ini, antum di atas sunnah, itu nikmat yang sangat besar, sangat agung, sangat mahal. Jangan pernah disia-siakan. Takutlah barangkali dengan setitik kelalaian kita menjadi pintu tergiringnya kita kepada kesesatan yang lebih besar. Seorang muslim ahli tauhid selalu takut kalau sampai tergiring dirinya kepada perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita, fikih syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemarin kita sampai di fikih mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita jelaskan secara ringkas tentang poin tersebut. Kemudian berikutnya fikih syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi kulli ma amara bihi wattiba'u syariatihi. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua yang beliau perintahkan dan mengikuti syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariatnya. Ini muhim jiddan, perkara yang sangat penting. Ahlil bidah, kenapa disebut ahlil bidah? Karena cacat dalam bab ini. Cacat dalam ketaatannya kepada Rasulullah SAW dan cacat dalam ittiba'nya terhadap syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita fahami bahwa syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal pokok ada 3 sifat istimewa. 3 atau 4 sifat istimewa. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Yang pertama, sifat syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha samilatun li jami'il khalqi al-jinni wal ins. Bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang mencakup seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Jadi tidak ada, dulu sudah kita sampaikan ya, tidak ada satupun yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada. Ya, semua setelah diutusnya Rasulullah SAW wajib terikat dengan syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara agama. Itu satu. Makanya orang Yahudi atau ahli kitab yang mengatakan beriman kepada Musa atau beriman kepada Isa, tapi mereka bersikukuh pada syariatnya, tidak mau mengikuti syariat Nabi SAW, tidak lagi disebut muslim mukmin. Mereka orang kafir. Itu ya. Nah, itu sifat yang pertama. Jadi baik Arab atau non Arab, kalau dia muslim, syariat yang wajib ditetapi adalah syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengambil ajaran-ajaran yang lain, syariat-syariat yang selainnya. Itu satu sifat. Yang kedua, innaha baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Bahwasanya syariat yang datang dengannya Rasulullah SAW itu syariat yang baku, berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, tidak ada koreksi, tidak ada ralat, tidak ada amandemen. Sempurna, cukup berlaku syariat ini sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Nggak ada lagi. Makanya kalau ada orang yang ngaku nabi bawa syariat, dia kafir, kadzab. Dia orang kafir, pendusta. Jelas ya? Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, innaha kamilatun tammah. Sesungguhnya syariat yang datang dengannya Rasulullah SAW adalah syariat yang sempurna, tidak ada satupun yang kurang. Jadi Islam sudah sempurna, tidak perlu disempurnakan lagi dengan ide kita, nggak perlu. Nggak perlu ditambah-tambah. Kalau habis sholat istighfarnya 3 kali, ya itu sempurnanya. Nggak perlu ditambah-tambah dengan alasan apapun. Dalam hadis Anas, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Berapa? 3 kali. Ini syariat yang sempurna. Jangan karena merasa oh saya dosanya banyak 10 kali. Berarti yang 7 bid'ah. Dan jangan pakai istighfar. Lo masa istighfar dilarang? Bukan dilarang. Kalau mau istighfar banyak silahkan. Itu doa dan zikir. Tapi dalam tempat yang sudah ditentukan, sempurna sudah di situ syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Jelas ya? Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, innaha khatimatun hakimah. Bahwasanya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat penutup dari seluruh syariat, hakimah sebagai hakim atas seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Ini minimal sifat dari syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban mentaati Rasulullah SAW dan mengikuti syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Nabi Allah kepada mereka, orang-orang yang menyatakan cinta kepada Allah,
Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Buktinya apa? Pernyataan cinta kalian kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang paling besar. Nanti ayat ini para ulama menyebutnya ayatul mihnah. Ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Siapa saja yang menyatakan mencintai Allah, diuji dengan kesanggupan dan kejujurannya untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, buktikan dengan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, baru kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Salaf kita mengatakan, laisa sa'nu an tuhibba wa innama sa'nu an tuhabba. Yang paling penting itu bukan bagaimana kalian mencintai, tapi yang paling penting dan pokok adalah bagaimana kalian dicintai. Jadi kalau orang mengatakan cinta kepada Allah, boleh, bagus, tapi bukan di situ inti masalahnya. Tapi bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan mahabbatullah ini, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, jadi faidahnya, faidatul ittiba, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu hasil ittiba, ganjaran bagi orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang ayat tadi, surat Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, hakimatun, sebagai hakim, ala kulli man idda'a mahabbatallah, atas setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Jadi ayat tadi sebagai hakim atas setiap orang yang mengaku mencintai Allah. Walaisa huwa ala at-tariqatil muhammadiyah, sedang dia tidak berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Seorang yang mengaku mencintai Allah tapi realita kehidupannya tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat tadi menjadi hakim atasnya. Ya. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri, maka secara otomatis pengakuan cintanya kepada Allah bohong. Jadi orang mengaku mencintai Allah, itu bukti cintanya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok orang mengaku mencintai Allah ternyata tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pengakuan cintanya apa? Kadzib, dusta. Nah ini.
Jadi namanya cinta itu butuh bukti. Jelas ya? Kita saja kalau dicintai tanpa bukti, sanggup apa enggak sanggup ini? Tidak mau, butuh bukti. Nah, kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala butuh bukti. Buktinya apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata orang mengatakan cinta kepada Allah tapi demennya berbuat bid'ah, hatta bid'ah fil aqidah misalkan, akidah yang dia yakini tidak ada contoh seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadahnya tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, dipertahankan dan dibelanya. Berarti orang yang semacam ini pengakuan cintanya kepada Allah kadzib, dusta. Jadi mengukurnya seperti itu aja. Jelas ya? Karena itu kalau kembali kita berbicara tentang realita munculnya fitnah dari awal sampai akhir, pelanggaran besar di sini. Apa fitnah pertama yang sudah kita sering sampaikan? Khawarij. Kemudian muncul apa? Syiah. Setelah Syiah, apa setelah Syiah? Qadariyah. Qadariyah muncul Murji'ah. Ini sahabat masih loh ya, ini di akhir masa sahabat. Setelah itu muncul apa? Jahmiyah, disusul Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai sekarang kalau dihitung sudah tumplek-blek, yang induknya 72 golongan. Dari 72 itu dikerucutkan oleh para ulama menjadi 4 tadi. Yang pertama Khawarij, Syiah, Qadariyah, apalagi Murji'ah. Itu penyimpangan terhadap ittiba, tidak tulus, tidak jujur di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih seorang dalam permasalahan yang jelas tidak ada Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan seperti itu, kemudian dipertahankan mati-matian, bahkan rela ribut dengan orang lain gara-gara keyakinan yang seperti itu atau amaliyah yang seperti itu, padahal mempertanggungjawabkan amalan itu saja dari sisi ada dan tidak adanya Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan, nggak sanggup. Kita lihat, kalau kita katakan ahli bidah yang tersebar hari ini, ya, yang terluka apa berarti ini? Ittiba. Tapi bersama itu mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengakuan cintanya kepada Allah. Lah untuk orang-orang yang semacam itu, saya enggak katakan si fulan, si ulan, tidak. Untuk orang-orang yang semacam itu, kata Imam Ibnu Katsir, ayat tadi menjadi hakim atas sangkaan cintanya. Nabi diperintah untuk orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kentu la dina illa bil ittiba. Tidak ada agama kecuali dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada agama itu, enggak akan ada kalau kita enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pernah membiarkan
hawa nafsu jadi sumber agama. Ittiba'ul hawa, ini penyakitnya. Dan kadang-kadang tanpa disadari ada luka loh di dalam ittiba kita ini. Maka tadi perlu diintrospeksi kejujuran ittiba itu. Kalau saat cocok barangkali bagian dari agama yang datang dengannya Rasulullah SAW pas dengan kita, cocok kita, maka sami'na wa ata'na. Ujiannya di mana? Ketika ada apa yang datang dengannya Rasulullah SAW berbenturan dengan kepentingan kita. Di situ. Jadi kemurnian ittibanya seperti apa di situ? Ya. Makanya orang-orang yang rusak wa hatta dalam masalah i'tiqad itu lebih mengedepankan pendapat akalnya dan hawa nafsunya daripada apa yang dohir datang seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dalam masalah akidah tentang sifat-sifat Allah misalkan, yang tadi dikomandani pertama kali oleh Jahmiyah. Sejak munculnya Jahmiyah ini terjadi pelanggaran besar dalam akidah, terutama dalam masalah apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tentu ini rinciannya ada di kitab-kitab akidah. Kenapa orang mengatakan Allah di mana-mana? Menolak sifat-sifat Allah SWT. Allah nggak boleh punya tangan, Allah nggak boleh turun, Allah nggak boleh istiwa di atas arsy, Allah nggak boleh dikatakan punya wajah, Allah nggak boleh dikatakan punya telapak kaki, Allah nggak boleh marah, Allah nggak boleh cinta. Semua karena apa? Mereka kembalikan kepada dirinya, bukan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba'ul hawa. Jadi dalam mengikuti Nabi SAW tidak jujur, tidak tulus, masih dikasih catatan selama saya cocok. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya, nah. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir seperti itu. Kemudian Allah juga menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hentikan. Ini juga kewajiban taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingatkan betul, hati-hati. Kadang prakteknya itu terjadi inovasi. Inovasi itu apa? Dikembangkan, kan gitu ya. Nah, syariat itu dikembangkan. Ini berbahaya. Dan ini menjadi sebab kenapa amalan sebagian kaum muslimin nampaknya wah, tapi hasilnya kurang bisa dirasakan, keberkahannya kurang nampak. Coba kalau kita pikir, berapa penghafal Al-Quran, berapa dakwah yang sudah tersebar di mana-mana, kajian-kajian yang hadir kadang-kadang sampai ratusan ribuan orang barangkali. Tapi sisi lain kita harus jujur, kadang-kadang keberkahan ilmu yang didapatkan tadi tidak betul-betul kita rasakan secara maksimal dalam diri kita dan lingkungan kita. Beda. Kalau salaf dulu kan luar biasa, ilmunya sedikit, berkahnya luas. Kalau sekarang ini kalimatnya banyak,
berkahnya sedikit. Kan itu benar yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud dan para sahabat yang lain. Pada zaman kami itu apa? Kathura fuqaha'uhum qalla khutaba'uhum. Zaman kita dulu banyak orang-orang yang berilmu, sedikit ahli bicaranya. Jadi kalau khotib dikit dulu, enggak bicara kecuali orang yang betul-betul berilmu. Nanti kata mereka para sahabat, kathura khutaba'uhu qalla fuqaha'uhu. Banyak ahli khutbah. Anak-anak kecil tampil khutbah, anak-anak muda tampil khutbah, menyampaikan ilmu, Masya Allah begitu. Banyak sekali. Tapi sedikit orang yang betul-betul apa? Faqih, faham tentang agama. Ini sebab kurang dirasakannya berkah ilmu. Yang lebih mengkhawatirkan kalau menyampaikan ilmu itu sudah menjadi kedudukan yang diperebutkan dalam kontes gitu ya, dunyawiyah. Nah, ini berbahaya sudah. Sampai kemarin saya mendengar berita menyedihkan, nggak tahu kalau menggembirakan bagi antum. Jadi sholat tertunda ini jamaah karena dua imamnya berkelahi. Dua-duanya nggak mau ngalah, mau jadi imam semuanya. Lah sudah waktu sholat datang, dua-duanya mau jadi imam semuanya. Lah imamnya dua kan nggak mungkin. Yang satu nggak mau mundur, yang satu juga nggak mau, berkelahi di situ. Lah jamaahnya nonton tertunda sholatnya. Ternyata jabatan imam sholat bergeser jadi jabatan yang diperebutkan karena dunyawiyah. Lah habis itu kalau imamnya satu maju, jamaknya kira-kira sholatnya rasanya kayak apa ini? La haula wala quwata illa billah. Nah, fitnah. Baik. Jadi begitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan kewajiban taat dan mengikuti syariat yang datang dengannya Rasulullah SAW. Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Lalu wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dan perangi orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan apa yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yadinuna dinal haqqi. Dan orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Allah perintahkan kita memerangi orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Di sini diambil faidah oleh ulama, berarti mereka tidak mengikuti syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Kenapa? Mengikuti syariat Nabi SAW wajib. Kenapa? Orang yang tidak seperti itu Allah perintahkan untuk diperangi. Itu cara berdalilnya. Jelas ya faidah dari ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka mau mengangkat engkau ya Rasulullah sebagai hakim terhadap perselisihan yang ada di kalangan mereka. Kewajiban menjadikan hakim mengambil hukum dengan hukum yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mau seperti itu dikatakan oleh Allah la yu'minun, tidak beriman.
Apa cukup berhukum dengan hukum Nabi SAW? Belum. Ada syarat yang lain. Setelah Allah katakan hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, syarat berikutnya thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Begitu masalahnya diputuskan oleh hukum Nabi SAW, tidak ada rasa berat terhadap keputusan Rasulullah SAW. Ridho, senang, gembira. Cukup itu? Belum. Satu lagi, wa yusallimu taslima, menyerah terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3. Yang pertama, berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak dijumpai keberatan terhadap semua keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tunduk patuh menyerah dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru terwujud keimanan. Jelas ayat ini ya. Allah bersumpah loh itu. Fala wa rabbika. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah telah memutuskan perkaranya, demikian juga Rasulnya telah memberikan keputusan terhadap urusannya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kok dia memilih pilihan yang lain. Ketika urusannya sudah diputuskan oleh syariat ini, dia memilih pilihan yang lain, ini maksiat. Kan itu Allah katakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sampai ini masalah muamalah, masalah akad, masalah pilihan. Kita punya pilihan, Rasulullah memilihkan untuk kita. Kok kita kuatkan pilihan kita? Masuk dalam ayat ini. Di antara sebab turunnya ayat ini ada beberapa sebab. Di antaranya ketika Rasulullah SAW mau menikahkan mantan budaknya, yaitu Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Maka Rasulullah SAW meminang Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha. Ini masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dipinang, gembira tadinya, karena dikira yang mau menikahi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa enggak senang mau dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukan untukku, tapi saya mau menikahkan Zaid ibn Harithah. Zainab ini kan masih kerabat Rasulullah SAW. Martabat keluarganya tinggi. Zaid ibn Harithah itu bekas budak, nasabnya nggak jelas, ibaratnya begitu. Maka Zainab mengatakan, enggak, saya nggak mau. Saya ini sepupumu ya Rasulullah. Gimana saya menikah dengan Zaid? Wallahi saya nggak mau menikah dengan Zaid. Pada saat seperti itu turun ayat Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu
faqad dhalla dhalalam mubina. Begitu turun ayat ini, Rasulullah bacakan kepada Zainab dan keluarganya. Dibacakan ayat ini, yang tadinya bersumpah tidak mau menikah dengan siapa? Zaid. Maka Zainab bertanya, ya Rasulullah, apa engkau perintahkan aku menikah dengan Zaid? Iya, kata Nabi. Idzan la a'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iya. Maka Zainab binti Jahsin menjawab, kalau begitu saya tidak akan memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikahkan aku dengan Zaid. Masya Allah. Ini kejujuran ittiba. Tadinya mau apa enggak mau? Enggak mau. Enggak bisa hatinya menikah dengan Zaid. Tapi itu semua bisa dia kikis, hilang. Begitu itu perintah siapa? Rasulullah SAW. Enggak ada pilihan yang boleh dipilih. Maka dia tanya, ya Rasulullah, engkau ridho dan perintahkan aku menikah dengan Zaid? Iya. La a'sil Rasulullah SAW. Kalau begitu saya enggak maksiati Rasulullah SAW. Nikahkan aku dengan Zaid. Akhirnya menikah dengan Zaid. Nah itu. Ada kisah yang lain. Ada sahabat yang namanya Julaibib. Pernah dengar sahabat itu? Julaibib ini laki-laki yang agak sedih aneh gitulah, agak sedikit aneh. Suka masuk ke tempat perempuan, guyoni mereka, begitulah ya. Sampai ibaratnya sesepuh orang Ansar itu mengatakan, mulai hari ini jangan sampai Julaibib masuk ke tempat-tempat kalian. Kalau sampai saya dapati masuk ke tempat kalian, saya akan perlakukan begini dan begini. Nah, Julaibib ini orang fakir, miskin, dengan keadaan seperti itu, nggak punya apa-apa. Tapi selalu disantuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu saat Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, wahai Julaibib, apa kamu nggak menikah? Diam aja. Ya, satu saat ditanya lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diem karena keadaannya yang fakir, ya pakaian ya hanya begitulah. Kalau sekarang ya seorang kalangan jembel lah, mungkin kalau antum aja nggak mau ngelihat ini untung ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membaca Julaibib siap untuk menikah. Nah, sahabat-sahabat Ansor ini kalau punya putri, suaminya meninggal atau cerai, mereka tidak menikahkan putrinya dengan siapapun sebelum ditawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu keluarga ditawarkan putrinya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, suwenengnya luar biasa. Dikira yang mau menikahi siapa? Rasulullah SAW. Senang itu begitu. Senang. Akhirnya Nabi mengatakan, tapi bukan untuk saya. Kaget kan begitu ya. Lah terus untuk siapa ya Rasulullah? Saya ingin menikahkan Julaibib. Maka orang tuanya kaget. Julaibib? Apa enggak ada laki-laki yang lain? Ibaratnya begitulah ya. Kok ini loh, ini orang kasus ini, ibaratnya begitu. Masya Allah ya. Akhirnya ayahnya ini mengatakan, kalau begitu tak musyawarah dulu sama ibunya. Begitu dikasih tahu ibunya, ibunya juga terkejut, lebih setengah mati daripada siapa? Bapaknya. Enggak, pokoknya enggak boleh. Begitu. Begitu ayah dan ibu ini mengatakan seperti itu, anaknya yang perempuan mendengar. Siapa tadi yang datang kepada kalian berdua meminang saya? Kata orang tuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dipinangkan untukmu adalah Julaibib. Ini hampir bapaknya datang kepada Nabi untuk menolak pinangan Rasulullah untuk Julaibib karena istrinya juga tidak setuju. Maka anak putrinya mengatakan, kenapa kalian menolak pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang kepada Nabi, katakan saya siap menikah dengan Julaibib. Masya Allah.
luar biasa ini. Padahal ya Julaibib, ya Julaibib. Jelas maksudnya. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW Julaibib dengan wanita tersebut, didoakan oleh Nabi SAW agar Allah meneguhkan hatinya, Allah memberikan kebaikan kepadanya, dan Allah memberikan kecukupan bagi hartanya. Hiduplah keluarga ini menjadi keluarga contoh. Tidak lama berselang dari pernikahannya ada panggilan perang. Berangkat Julaibib ini, meskipun kaya begitu ini, ini pemberani perang, siap berangkat perang. Selesai perang, dicari korban-korbannya begini. Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabatnya, apa kalian kehilangan seseorang? Iya ya Rasulullah, fulan disebut, nggak ada nama Julaibib. Kata Nabi diulang lagi, apa kalian kehilangan si fulan? Saudara-saudara kalian? Iya ya Rasulullah, ini. Nggak ada nama Julaibib. Nabi mengatakan, tapi saya kehilangan Julaibib. Pergi cari dia. Begitu dicari di korban-korban perang, dijumpai jasad Julaibib ini sudah meninggal di situ. Di sampingnya ada 7 jasad orang kafir musyrik. Maka Nabi SAW mengatakan, Julaibib mati setelah dia bertempur dengan 7 orang, dia bisa membunuh 7 orang, dan akhirnya dia terbunuh karena lukanya. Radhiyallahu an. Masya Allah. Ketaatan kepada Rasulullah SAW. Yang jadi syahid kita adalah bagaimana wanita tadi begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perundingan orang tuanya, dia menyediakan dirinya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang katakanlah jadi buah bibir yang tidak bagus di tengah masyarakatnya. Sampai di antara lafaz yang disampaikan dalam riwayat itu, perempuan ini mengatakan, nikahkan saya dengan Julaibib, pilihan Rasulullah SAW, wallahi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya, karena Rasulullah SAW yang memilihkan untuk saya. Dan betul, Allah nggak sia-siakan. Maka mana lagi keluarga yang lebih berbangga daripada seorang istri yang suaminya mati syahid fisabilillah dan berhasil membunuh 7 orang musyrik kafir. Masya Allah. Buah apa ini? Ketaatan, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Maka wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat ini jadikan pelajaran besar bagi diri kita. Karena hawa nafsu itu lembut, ada di diri kita. Kalau nggak kita introspeksi, nggak kita cek, nggak kita betul-betul muhasabah, kadang-kadang mengalir bentuk membantah terhadap sunnah Nabi SAW. Lebih cenderung kepada apa? Hawa nafsunya. Jelas ya? Berarti fikih yang berikutnya tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, kewajiban kita taat dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ana sampaikan satu wasiat yang sangat agung. Dalil-dalil tentang masalah kewajiban taat kepada Rasulullah sangat banyak, ya. Perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, sebenarnya itu sudah tidak asing ini, karena seingat saya sering sekali ini kita sampaikan. Beliau mengatakan, dan dinukil oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, la takun mimman yattabi'ul haqqa idza wafaqa hawahu wa yukhalifuhu idza khalafa hawahu. Janganlah kamu menjadi seorang yang mengikuti kebenaran karena mencocoki hawa nafsunya, dan dia menyelisihi kebenaran di saat menyelisihi hawa nafsunya. Karena pada saat kondisi seperti itu, hakikatnya dia bukan mengikuti kebenaran, tapi mengikuti hawa nafsunya. Jelas. Jangan engkau menjadi seseorang yang mengikuti kebenaran karena mencocoki hawa nafsunya, dan dia akan selisihi kebenaran
di saat menyelisihi hawa nafsunya. Karena pada kondisi seperti itu hakikatnya engkau tidak mengikuti kebenaran, tapi mengikuti hawa nafsu. Karena yang jadi ukuran apa? Hawa nafsu. Jadi mengikuti kebenaran itu sebagai kebenaran, jangan karena cocok dengan hawa nafsu kita. Cocok nggak cocok, kalahkan hawa nafsu, ikuti kebenaran. Ya, na'am. Taib. Sebenarnya dalil-dalil masalah ini sangat banyak, tapi insyaallah intinya sudah kita sampaikan. Kewajiban taat dan mengikuti syariat yang datang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang penting, ikhwah. Meskipun sering kita dengar, tapi kalau enggak kita terjemahkan dalam pikiran dan jiwa kita, nilainya jadi remeh. Ya, lebih-lebih pada kondisi yang kalau saya membaca hari ini sudah banyak sekali fitnah. Yang dimaksud fitnah adalah bentuk-bentuk penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul-betul harus diterjemahkan dalam diri kita, dijiwai apa makna mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita sampaikan, misalkan di sebagian asatidah atau di warga misalkan, kita ini hidup diuji oleh Allah dengan dua sisi. Satu sisi adalah ujian kehidupan fisik di dunia, satu sisi adalah ujian di dalam ketulusan beribadah. Ujian fisik di dunia masuk dalam ayat Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, kekurangan buah-buahan. Ini ujian fisik kehidupan di dunia. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah, dia yakin, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, bahwa ujian itu datangnya dari Allah, yahdi qalbah. Allah akan bimbing hatinya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini ujian apa? Ujian fisik kehidupan di dunia. Kapan berakhirnya? Kalau kita mati. Antum susah hidup di dunia sempit, mati, hilang susah itu, berakhir, nggak ada lagi kesusahan. Kalau itu ujian fisik kehidupan di dunia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin li aisy nabtali. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dari sperma yang terpancar untuk kami uji. Jadi kehidupan di dunia ini ujian. Ujiannya bentuknya apa? Ya terserah Allah. Itu ujian fisik kehidupan di dunia. Kemudian ujian ibadah yang sering kita sampaikan, tertuang dalam ayat Allah apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ini ujian dalam ibadah. Diuji apanya? Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling bagus amalnya? Apa yang paling bagus amalnya? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas idza kana lillah. Ikhlas itu kalau semata-mata ibadahnya karena Allah. Betapa banyak orang yang gagal dalam ujian ibadah bab ikhlas. Kita aja memperjuangkan ikhlas luar biasa sulitnya. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, bahkan syirik. Kemudian aswabuhu yang paling benar. Apa itu yang paling benar? Idza kana 'ala sunnah, kalau ibadah yang kita kerjakan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib ittiba ini loh.
Jelas ya? Nah, itu. Karena itu kembali seperti tadi yang kita sampaikan, perkara ini kalau nggak kita terjemahkan dalam diri kita, nggak kita besarkan dalam hati kita, ya berlalu. Kita ingin bekerja keras, berupaya memiliki satu amal ibadah, meskipun sederhana, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bergembira dengan amal yang katanya kolosal, yang wah, tapi nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak para sahabat, amalnya sederhana tapi kualitasnya tinggi. Ilmu juga begitu, meskipun tidak banyak maklumat yang dia miliki, sedikit tapi berkah, sehingga ilmu tadi mewarnai apa? Kehidupannya. Ini ngerti nggak boleh, tahan diri. Ini menurut Rasulullah ini nggak ada contohnya. Tahan diri. Ilmu membuahkan kejujuran dalam mempraktekkan ilmu. Ini yang sekarang jarang dijumpai loh ya. Jujur dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Taib, itu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, masih di fikih syahadat anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang kita sampaikan bisa difahami. Kekurangan itu karena keterbatasan kita dalam menyampaikan. Wal ilmu indallah. Kemudian diharap tidak beranjak terlebih dulu, ada sedikit pengumuman dari panitia pembangunan masjid untuk proyek selanjutnya terhadap masjid kita ini. Insyaallah nanti akan disampaikan dari pihak panitia. Dari ana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi katsira hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Hamam atas waktu yang telah diberikan, kepada Bapak dan Ibu yang hadir di majelis taklim malam ini, juga kepada kaum muslimin sekalian dimanapun berada. Mohon izin waktunya kami dari panitia masjid untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkembangan atau update dari pembangunan masjid jami kita yang kita berada di dalamnya ini dan yang kita cintai insyaallah. Yang pertama ingin kami sampaikan kabar bahwa proses pembangunan masjid jami kita alhamdulillah dengan nikmat dan pertolongan dari Allah telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Dari bulan Rajab 1442 Hijriah hingga 1445 saat ini. Atau kalau Masehinya itu bulan Maret 2021 hingga Maret 2024 nanti. Dan alhamdulillah pembangunan terus berjalan berkesinambungan hingga sebagaimana sekarang yang kita saksikan bersama dan bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan ibadah bersama. Dan alhamdulillah pula dalam proses pembangunan ini penjaringan atau penggalangan infak itu melibatkan andil begitu banyak dari kaum muslimin, tidak dimonopoli atau didominasi oleh 1 atau 2 orang saja. Dari saudara-saudara kita yang mungkin penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sampai saudara-saudara kita yang hartanya cukup berlebih ikut andil dalam pembangunan ini. Bahkan sering waktu itu ada sesepuh kita yang sekarang sudah Allah panggil, sering datang sore-sore hari mengantarkan 10.000, 20.000 ke rumah untuk infak di masjid ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya kaum muslimin yang andil atau terlibat dalam pembangunan ini, harapannya
amal jariyah dari infak untuk pembangunan masjid ini bisa dirasakan oleh banyak kaum muslimin. Dan harapannya setelah 3 tahun ini pembangunan terus bisa berjalan. Kita harapkannya tentu saja sampai pembangunan ini selesai. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, dari hadirnya anak di depan ini sebelum libur semester santri, alhamdulillah sudah kita kerjakan dari apa yang kami targetkan. Pertama, pengecatan ruang utama masjid dari tiang, list sampai tembok-tembok yang di dalam ruangan masjid ini sudah selesai kita kerjakan. Kemudian granit teras sudah kita lengkapi, baik lantai ataupun dindingnya. Kemudian ruangan untuk inap ustadz luar atau yang hadir mengisi daurah nanti, atau ruangan nanti bisa dimanfaatkan oleh DKM, sudah kita selesai bangun di sebelah mihrab atau sebelah kanan mihrab kita. Alhamdulillah itu sudah kita kerjakan. Dan kipas angin yang kami targetkan 8 sampai 10 buah, alhamdulillah terpasang 22 buah kipas angin. Kami sangat bersyukur dari panitia, semangat dari kaum muslimin, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini terjaga dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk paving sementara kami tunda, kami alihkan ke pembuatan fasad atau variasi teras seperti yang Bapak Ibu saksikan di samping itu. Nanti kami targetkan tahap 1 itu samping kanan kiri kita kerjakan, dan kita ke area depan. Mudah-mudahan nanti dari depan sudah tampak fisik masjid yang lebih jelas. Kalau sementara kan seperti bangunan tingkat saja yang tidak jelas. Nah, kita targetkan untuk membangun ini. Namun untuk anggaran penyelesaian fasad atau variasi teras masih dalam penghitungan oleh tim ahli. Insya Allah akan kita borongkan ke pemborong dari pengerjaan teras. Kemudian yang terdekat selain teras adalah insya Allah akan kita pasang plafon di ruangan utama. Ruangan utama. Jadi nanti letter U dan yang ini atas, 3 kotak atas ini. Sementara itu yang akan kita pasang, kita targetkan sebelum Ramadan sudah selesai. Sehingga nanti siapapun yang datang ke masjid ini di bulan Ramadan untuk beribadah, kami harapkan merasa lebih nyaman karena pandangannya sudah lebih indah melihat masjidnya. Mungkin nanti suasananya bisa lebih syahdu saat malam hari dengan variasi lampu yang ada, mudah-mudahan. Dan untuk plafon ini yang akan kita kejar dalam waktu dekat. Ustadz Abdul Aziz dan tukang plafon sudah menghitung kebutuhannya. Kebutuhannya itu kurang lebih 770 meter persegi. Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Abdul Aziz. Sudah dihitung dengan tukang plafon, baik itu variasinya atau segala macamnya, 770 meter persegi dengan anggaran biaya sebesar 200.000 per meter persegi. Kami ulangi, kebutuhannya adalah 770 meter persegi dengan anggaran biaya 200.000 per meter persegi. Insya Allah itu sudah dengan kebutuhan kabel dan lampu dan light. Nah, kita sudah memberikan contoh ini, yang di mihrab sudah kita pasang plafon juga. Kurang lebih nanti akan kita pasang plafon putih dengan sedikit variasi insya Allah. Mudah-mudahan target kita ini dapat kita kejar dan kita penuhi. Insya Allah setelah ini akan kami sebarkan pamflet dan pengumuman resminya atau list infaknya. Kami harap kembali kaum muslimin bisa hadir dan ikut andil kembali dalam proyek yang dekat ini. Untuk uang infak bagi kaum muslimin yang akan berinfak tidak harus per meter persegi ya, berapapun, mau 50.000, mau 100.000, mau 10.000 dipersilakan, mau sekian meter persegi dipersilakan. Jadi tidak harus letterlock per meter perseginya. Kami terbuka luas, kami persilakan kaum muslimin berapapun yang akan diinfakkan kepada kami. Uang infak dapat ditransfer ke rekening Bank Muamalat Indonesia, yaitu 35300161716. Nanti akan ditulis di pamflet, atau diantar langsung ke
bendahara ma'had di kantor, atau titip ke pos security, atau bisa titip ke asatidzah kita saat mungkin mengisi di masjid sekitar antum sekalian. Mungkin itu karena kami menjelaskan proyek yang terdekat, jadi kami ulangi adalah proyek yang terdekat adalah plafon dengan harga yang telah kami sebutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan di hati kaum muslimin sekalian. Afwan dan mohon maaf apabila ada kurang kata dan khilaf dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.